Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Selasa 2 Februari 2021 berjudul Akulah Jalan. Berbicara masalah kekekalan tidak bisa terlepas dari yang namanya keselamatan. Kalau peribahasa mengatakan banyak jalan menuju Roma, tidak demikian dengan keselamatan. Hanya ada satu jalan agar manusia bisa selamat, yaitu melalui Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Yesuslah satu-satunya jalan. Itu yang harus kita ingat. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dituliskan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yesus sendiri yang mengatakan, "Akulah jalan." Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ayat ini menarik, saudara, karena dikatakan kepada Bapa. Artinya, tujuan keselamatan itu jelas, agar manusia bisa kembali kepada Bapa, pulang kepada Bapa di surga. Sebutan Bapa sendiri menunjuk kepada satu relasi di dalam keluarga, yang mana manusia yang selamat akan diterima di dalam keluarga Allah, menjadi anggota keluarga kerajaan. Makanya Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus mengatakan, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah." Efesus 2 ayat 19. Perhatikan, warga orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi, ayat itu bukan hanya berlaku bagi orang yang belum mengenal Injil. Maksud saya Yohanes 14 ayat 6 tadi, di mana dikatakan, di mana Yesus berkata, "Akulah jalan." Tapi juga bagi kita sebagai orang percaya, kita harus tahu bahwa keselamatan di dalam Kristus itu akan membawa kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ini yang jarang disadari orang percaya, karena memang jarang diajarkan secara kuat, sehingga kebanyakan orang Kristen berpikir bahwa keselamatan itu hanya terhindar dari neraka dan diperkenan masuk surga. Itu saja. Tidak pernah mengerti bahwa sesungguhnya di surga itu juga ada pemerintahan dan ada masyarakatnya. Maka tidak pernah dipersoalkan apakah kelak akan menjadi masyarakat biasa atau hulu balang kerajaan. Yang demikian kasihan, saudara. Itulah sebabnya banyak orang Kristen yang taunya percaya Yesus pasti selamat dan kalau mati masuk surga. Itu pengertian yang sangat dangkal. Yang lebih parah lagi, orang tidak mau belajar kebenaran dengan lebih dalam. Bahkan kalau ada yang mengajarkan atau kalau diajar, tidak begitu suka. Karena merasa pengetahuannya tentang keselamatan sudah cukup dan sudah benar. Aduh saudara, orang yang begini, yang tidak mau belajar firman yang benar, pasti akhirnya celaka. Padahal kalau Yesus mengatakan, "Akulah jalan," itu bukan berarti menunjuk kepada suatu jalan, tetapi Dia sendirilah jalan itu.
Artinya, kalau orang mau selamat, mau datang kepada Bapa di surga, mau menjadi anggota keluarga kerajaan, harus menjalani hidup Yesus. Hidup Yesus harus dikenakan, itu harga mati. Hidup Yesus harus dijadikan model dan itu tidak mudah. Kata jalan sendiri dalam kalimat akulah jalan, dalam teks aslinya dipakai kata hodos, yang artinya jalan atau lorong yang panjang. Dalam bahasa Inggris dipakai kata journey, yang berarti perjalanan panjang. Ini penting untuk dipahami setiap orang Kristen, karena yang namanya Kristen itu pengikut Kristus. Jadi yang namanya pengikut Kristus itu bukan sekedar percaya di dalam pikiran bahwa Yesus adalah juru selamat cukup. Bukan begitu. Tetapi perjalanan panjang yang menyita segenap hidup. Yang namanya percaya itu bukan ucapan atau pengetahuan dalam pikiran, melainkan harus dibuktikan dalam perjalanan hidup seseorang, di mana sepanjang hidupnya memperagakan hidup Yesus, hidup yang memiliki ketaatan akan kehendak Bapa. Dalam segala tindakan dan perasaannya selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Itu berat, saudara. Untuk itu, Yesus pun harus mengalami berbagai penderitaan, aniaya, hinaan, direndahkan, tidak dihargai, disesah, diludahi, dan berbagai keadaan tidak nyaman lainnya. Padahal kalau mau diakui, kebanyakan orang Kristen tidak suka menderita, maunya yang nyaman-nyaman saja. Kalau direndahkan atau tidak dianggap, akan marah. Kalau dijahati, membalas. Maunya kalau ikut Yesus itu diberkati, dipelihara, kalau sakit disembuhkan, dilindungi, dipulihkan. Tidak pernah menyadari bahwa Yesus sepanjang hidupnya tidak pernah enak, tidak pernah hidup nyaman. Bahkan ketika di kayu salib pun, Bapaknya meninggalkan dia, sampai dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Markus 15 ayat 34. Lah kalau orang Kristen sekarang kebanyakan kan cari enaknya saja. Pertanyaannya itu jalannya siapa? Yang dicontoh atau yang diikuti itu siapa? Kan begitu, saudara. Oleh sebab itu, mari kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa mengikut Yesus itu berarti mengenakan jalan hidupnya. Untuk itu kita harus berani bayar harga. Mahal, bahkan sangat mahal harganya, saudara. Tetapi tidak ada pilihan, karena memang hanya itu jalan satu-satunya yang bisa membawa kita sampai ke rumah Bapa. Amin. Tuhan memberkati.